Kisah-kisah Asmaul Husna Al-Ghafur, Maha memberi pengampunan. Kisah Alqamah, anak durhaka yang sulit ucapkan syahadah saat sakaratul maut. Adapun kisahnya adalah sebagai berikut. Pada zaman Nabi, terdapat seorang pemuda yang bernama Alqamah. Dalam kesehariannya, ia selalu rajin menjalankan ibadah seperti sholat, puasa, maupun bersedekah. Hingga suatu ketika, ia mengalami sakit yang teramat parah. Salah satu kerabat yang melihat hal tersebut berucap bahwa Alqamah sedang mengalami sakaratul maut. Yang mengherankan adalah entah kenapa Alqamah yang rajin beribadah sangat sulit untuk mengucapkan lafaz syahadat pada saat menjelang dicabut nyawanya. Istrinya pun meminta pertolongan pada seseorang agar menemui Rasulullah dengan tujuan menyampaikan pesan tentang keadaan suaminya yang tengah menderita. Setelah pesuruh tersebut datang kepada Rasulullah dan menyampaikan keadaan dari Alqamah, Rasul pun menyuruh para sahabatnya seperti Bilal, Ali, dan Ammar untuk mendatangi rumah Alqamah. Keadaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata tersebut sungguh terlihat oleh mereka bertiga dan saling mempertanyakan di dalam hati mereka tentang Alqamah yang taat dalam menjalankan ibadah, namun sangat sulit untuk mengucapkan lafaz La ilaha illallah. Sepertinya lidah Alqamah telah dikunci untuk mengucapkan kata tersebut. Melihat kondisi dari Alqamah yang menderita, Bilal pun memutuskan untuk mendatangi Rasulullah. Sesampainya di depan Rasulullah dan Bilal menguraikan kejadian yang dialaminya, Rasul pun berucap, apakah Alqamah masih memiliki ayah dan ibu? Karena Bilal cukup tahu kondisi dari Alqamah, maka ia pun menjawab ayahnya sudah meninggal, namun ia masih memiliki seorang ibu yang sudah tua renta. Rasulullah kemudian berkata, baiklah Bilal, temuilah ibu Alqamah dan aku titipkan salamku untuknya. Apabila ia masih mampu berjalan, maka dia bisa menghadapku. Apabila ia memang tidak bisa, maka aku yang akan ke sana. Setelah mendengar perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bilal pun langsung menuju rumah ibu Alqamah dan menyampaikan apa yang dikatakan oleh Rasulullah tanpa mengurangi sedikit pun. Ibu Alqamah pun berkata, biarlah aku yang pergi menemui Rasulullah. Dengan sedikit tertatih-tatih dan dengan bantuan tongkat yang menjadi penyangganya, ibu Alqamah pun menemui Rasulullah dan mengucapkan salam yang disambut dengan jawaban dari Rasulullah. Rasulullah berkata, bisakah ibu menceritakan keadaan Alqamah yang sebenarnya? Kenapa ia nampak kesulitan untuk mengucapkan La ilaha illallah? Setahu saya, Alqamah adalah hamba yang rajin beribadah lagi taat. Dengan tegas ibunda Alqamah menjawab, itu karena saya yang murka kepadanya, wahai Rasulullah. Mengapa engkau murka kepada Alqamah? Rasul semakin penasaran dengan ucapan ibunda Alqamah. Ini karena Alqamah lebih mementingkan istrinya dibandingkan dengan aku yang menjadi ibunya. Alqamah telah menyakitiku, ia berani menentangku
demi untuk menuruti keinginan dari istrinya. Kini Rasulullah mengerti dengan keadaan Alqamah yang susah melafazkan La ilaha illallah tersebut dikarenakan ibundanya telah murka akan Alqamah. Rasul pun menganggukkan kepalanya, tanda beliau telah mengerti. Sesaat kemudian, Rasulullah memanggil Bilal dan menyuruhnya untuk mengumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya untuk Alqamah. Mendengar hal tersebut, Ibu Alqamah langsung bertanya keheranan, "Ya Rasulullah, mengapa engkau mau membakar anakku di depan kedua mataku? Bagaimana perasaanku nanti saat melihatnya? Ibu mana yang tega melihat anaknya dibakar tepat di depan matanya? Meski ibunda Alqamah murka, namun kasih sayangnya tidak tega jika Alqamah harus dibakar hidup-hidup." Rasulullah menjawab, "Wahai ibunda Alqamah, sejatinya siksa dari Allah di akhirat sangatlah lebih kejam. Amal yang telah Alqamah kerjakan selama ini tidak dapat diterima oleh Allah karena murka yang engkau berikan. Kebaikan yang selama ini Alqamah lakukan dengan ikhlas tidak mampu menahannya dari siksa api neraka. Jika engkau memang ingin Alqamah selamat dari api neraka, maka engkau harus memaafkan dan merelakan apa yang telah Alqamah lakukan." Mendengar hal tersebut, Ibu Alqamah pun memaafkan anaknya karena ia tak sanggup jika harus melihat Alqamah tersiksa dalam api neraka. Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh ibunda Alqamah, Rasulullah pun meminta Bilal untuk mendatangi rumah Alqamah dan mengecek apakah Alqamah sudah dapat mengucapkan kalimat syahadat atau belum. Ketulusan rasa maaf dari seorang ibu akan anaknya telah terbukti. Bilal yang telah sampai di depan pintu rumah Alqamah mendengar bahwa Alqamah telah mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan lancar dan wafat dalam keadaan yang baik. Bilal pun masuk ke dalam rumah tersebut dan menceritakan sebab Alqamah sukar untuk mengucapkan kalimat syahadat. Amal yang selama hidup Alqamah lakukan ternyata tidak mampu membendung murka dari ibunya sendiri. Alqamah segera dimandikan, dikafani, dan disolatkan yang dipimpin oleh Rasulullah. Selesai menguburkan, Nabi Muhammad SAW berpesan, "Wahai sahabat Muhajirin dan Ansor, siapa saja yang lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya, maka ia terkena laknat Allah, malaikat dan manusia semuanya. Bahkan Allah tidak menerima darinya ibadah fardu dan sunnahnya, kecuali jika bertaubat benar-benar kepada Allah dan berbuat baik pada ibunya, serta meminta keridoannya. Sebab ridha Allah terpaut dengan ridha ibu, dan murka Allah juga dalam murka seorang ibu." Semoga dengan membaca kisah ini bisa menjadikan hati kita tergugah untuk selalu berbuat baik kepada ibu kita. Jangan sekali-kali kita mendurhakainya, apalagi hanya karena menuruti istri kita hingga kita durhaka kepadanya. Semoga kita selalu diberikan jalan yang lurus dan jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan yang husnul khotimah dan mengucap kalimat syahadat atau tahlil La ilaha illallah sebelum mengembuskan napas terakhir kita.